Haleluya. Sore ini, saya percaya Tuhan telah menantikan untuk datang ke rumah Dia, untuk menyembahnya, dan untuk menerima pujian-pujian kita. Dan minggu ini adalah minggu yang sangat berharga di dalam kalender Kristen yang disebut Minggu Sengsara, di mana orang Kristen di seluruh dunia mengingat jalan Yesus ke kayu salib. Dan hari ini adalah hari keempat di dalam Minggu Sengsara itu, yang mulai hari Minggu lalu, dan kita akan lanjut sampai Jumat Agung dan sampai hari kebangkitan. Ini adalah kesempatan untuk kita mengikuti jejak kaki Yesus, untuk melihat perjalanan Tuhan Yesus, untuk memikul kayu salib kita dan mengikuti Dia. Dan hari ini adalah hari diam, karena tidak ada banyak hal yang direkam tentang apa yang Dia lakukan hari ini. Tapi mari kita baca ayat pembukaan di Matius 26 ayat 6 sampai 16. Saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon, si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pola berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini adalah cerita yang lazim untuk mayoritas kita di sini. Hari ini di Minggu Sengsara, Yesus ada di Betania dengan murid-muridnya, dan ada seorang perempuan masuk. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengosongkan buli-buli pola berisi minyak wangi yang mahal kepadanya, dan semua orang menjadi kesal, marah, kecuali Yesus. Malahan Yesus bilang, apakah perempuan ini membuat semua orang kaget. Apa yang Yesus katakan? Yesus melihat apa yang dia telah lakukan, dan Yesus bilang itu adalah hal yang indah. Itu di ayat 11. Di ayat 11 dibilang dia melakukan hal yang indah, dan dalam bahasa Yunani adalah kalos, artinya baik, indah dan cantik. Bukankah kita menginginkan itu? Tidakkah kita ingin Tuhan melihat kita dan mengatakan bahwa penyembahan kita, pengorbanan kita, itu semua adalah hal yang sangat indah? Jadi petang ini kita akan melihat cerita ini, dan kita akan belajar dari contoh yang baik dan contoh yang tidak baik. Contoh yang baik di sini adalah perempuannya, dan contoh yang tidak baik adalah murid-muridnya, terutama Yudas. Kita akan lihat ada dua kata kunci yang membuat pengorbanan yang indah. Yang pertama, ini adalah pengorbanan yang mengingat kebaikan Yesus. Dan yang kedua, pengorbanan yang mengingat penderitaan Yesus. Kalau kita bisa menyembah dengan dua hal ini, maka Tuhan akan melihat ibadah penyembahan kita dan juga persembahan kita, dan Tuhan akan mengatakan bahwa itu indah. Apa yang kita akan lihat adalah perempuan ini mengharapkan, menantikan pengorbanan Yesus. Dia tahu nilainya, kebaikannya, siapa itu Yesus, dan perempuan ini menantikan penderitaan Yesus.
Dan dia membawa buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal ini, yang sangat mahal, dan tidak kurang dari itu. Maka ini adalah pengorbanan yang sangat indah, maka layak untuk dia dibalas dengan pengorbanan yang indah juga. Jadi mari kita lihat poin pertama. Pengorbanan indah mengingat kebaikan Yesus. Injil Yohanes beritahu kepada kita bahwa minyak wangi ini sangat mahal. Yohanes pasal 12 ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kita hari Minggu udah dengar ini, tapi 300 denar itu seperti gaji 1 tahun. Kalau ini dolar Singapura itu kurang lebih 65.000 dolar. Tapi perempuan ini untuk benar-benar memberi semua uangnya, minyak wangi yang gitu mahal dituangkan kepada Yesus. Kenapa? Yang pertama kita harus mengerti budaya di zaman itu. Kalau kita diundang, misalkan kita hidup di zaman Yesus, lalu kita diundang ke rumahnya untuk makan, kita pasti tunggu untuk yang punya rumah itu urapi kita dengan minyak wangi. Yesus di rumah Simon, si Farisi, dia ingin minyak wangi itu dituangkan kepada dia. Tapi di Lukas pasal 7 ayat 46, Yesus bilang kamu tidak melakukannya. Lalu budaya pemakaman juga menggunakan minyak wangi. Sangat sering kalau ada yang meninggal, dituangkan minyak wangi di mayatnya. Dan itu sampai ke Perjanjian Lama. Dan kita bisa melihat itu di pemakaman Raja Asap di 2 Tawarik pasal 16 ayat 14. Tapi ada satu macam orang yang badannya nggak pernah dituangin minyak wangi mayatnya, yaitu kriminal, orang jahat yang kena hukuman mati. Tidak ada minyak wangi yang diberikan kepada orang yang bersalah lalu dihukum mati. Dan halnya sama untuk Yesus. Markus 16 ayat 1, kita melihat itu. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Sekarang kembali ke ayat pembukaan kita hari ini. Perempuan yang di sana, dia tahu bahwa tubuh Yesus tidak akan diurapi. Tapi apa yang dia katakan? Tindakan dia mengurapi Yesus sebelum Yesus mati, poinnya apa? Dia sedang mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Apapun Sanhedrin katakan, Pilatus katakan, Yesus adalah orang baik, tidak salah. Tapi jawabannya Yesus membawanya lebih jauh. Dia mengatakan sesuatu yang sangat kuat tentang imannya. Matius 26 ayat 12-13. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Yesus bilang dia telah menyiapkan untuk penguburanku. Karena Yesus tahu bahwa dia tidak akan diurapi dengan minyak wangi oleh orang-orang yang membunuh dia. Dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus mengatakan dua hal di sini, bahwa dia sedang persiapkan untuk penguburan Yesus. Tapi yang kedua, dia bilang dimanapun Injil ini disampaikan, apa yang perempuan ini telah lakukan akan disampaikan juga. Dan ini sedikit membuat bingung, kenapa Yesus mengatakan ini? Apakah Yesus sangat tersentuh oleh pengorbanan perempuan ini? Minyak wangi dia ada hubungannya apa dengan Injil yang ingin diingat? Kelihatannya seperti apel dan jeruk. Dia percaya dengan kepercayaan dan kebaikan Yesus. Tetapi tidak hanya di mata dunia. Dia bukannya hanya katakan bahwa Yesus tidak salah di mata dunia.
Dia tidak hanya bilang bahwa dia tidak bersalah di hadapan Pilatus dan Herod, tapi apa yang dia katakan bahwa dia tidak bersalah dan baik di mata Tuhan. Yesus tidak bersalah hanya di hadapan manusia, dia juga tidak salah di hadapan Tuhan. Dan dua hal ini jauh banget, karena hanya manusia yang tidak memiliki dosa bisa mengambil tempat orang yang berdosa. Orang yang kena hukuman mati tidak bisa mati untuk orang lain. Orang yang berhutang nggak bisa menyelamatkan orang lain yang ada hutang. Perempuan ini percaya bahwa Yesus sepenuhnya tidak ada dosa, dan kebaikan itu, tidak ada dosa itu yang mengizinkan dia mati di tempatnya. Jadi kematian dia menjadi kehidupannya dia. Kebaikannya Yesus dan penderitaannya yang menjadi jembatan kepada penyelamatan dan penyembuhan perempuan itu. Dan buli-buli pualam itu jawabannya. Ini adalah pengorbanan yang indah yang mengingat penyelamat yang tidak ada dosa. Perempuan ini mungkin miskin, dan buli-buli pualam berisi minyak wangi itu sebenarnya bisa merubah hidup dia kalau dia pakai uangnya untuk diri dia sendiri. Seandainya kita terima gaji 1 tahun ekstra gitu, seperti menang lotre kan, mungkin kita pergi Shopee. Apa yang kita akan lakukan dengan gaji 1 tahun itu akan merubah hidup kita. Tetapi dia ambil hidup itu yang dia bisa jalankan dan dia tuangkan kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan, saya tidak perlu hidup saya ini lagi karena kematianmu telah memberi hidup kepadaku. Maka untuk kita hari ini, kita harus mengaku hal yang sama. Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau yang tidak memiliki dosa, maka kematianmu adalah kehidupanku. Maka apa yang kita bisa lakukan adalah menyangkal diri sendiri, memikul kayu salib dan mengikuti Yesus. Berikutnya, pengorbanan yang indah mengingat penderitaan Yesus. Murid-murid Yesus tidak mengenal apa yang perempuan ini sedang lakukan. Mereka marah dan kesal dengan tindakan iman dia. Jadi apa yang dia lakukan adalah menyerangnya dengan kata-kata. Matius 26 ayat 8-9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Gusar itu artinya marah tentang sesuatu yang tidak adil. Kalau Yunaninya andaktio. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu bisa dijual dengan mahal dan uangnya dikasih ke orang miskin. Jadi muridnya melihat, kok minyak wangi yang mahal ini disia-siakan, dituang ke Yesus, seolah-olah Yesus itu tidak layak untuk menerimanya. Bisa bayangin nggak perasaan Yesus seperti apa? Ini murid-murid adalah kerabat terdekat, 3 tahun tinggal sama-sama, melakukan pelayanan sama-sama. Yohanes 12 ayat 4 dikatakan bahwa Yudas Iskariot yang menuntun murid-muridnya untuk mengkritik perempuan itu. Jadi nilainya Yesus berapa di mata Yudas? Hanya 30 perak kan? Karena Yudas itu pergi ke imam-imam kepala dan tanya harga Yesus berapa, dan mereka kasih 30 perak. 30 perak berapa di zaman kita sekarang kita tidak tahu. Alkitab beritahu kepada kita kepentingan 30 perak di Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Maka ini artinya apa? Artinya budak harganya 30 perak. Dan perak itu apa? Hamba itu apa? Hamba melakukan apa yang disuruh. Jadi budak atau hamba
Yudas itu ingin menggunakan pelayanannya Yesus itu untuk tujuan dia sendiri, untuk agenda dia pribadi. Maka dia mengikuti Yesus dengan pikiran seperti itu. Dan sekarang Yesus membela perempuan itu, dan Yesus bilang di Matius 26 ayat 11, karena kamu selalu ada orang miskin sama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi Yesus sedang mengatakan apa? Yesus bukannya bilang gak boleh kasih orang miskin. Alkitab mengajarkan untuk mempedulikan orang miskin karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi Yesus bilang, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Yesus bentar lagi akan menjadi sangat miskin demi kita. Sebenarnya, kita itu yang secara rohani miskin, dan dengan kematian Yesus, kita dijadikan kaya. Maka Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekali Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Memang Tuhan kita akan rugi apa? Dia bukannya kaya dalam hal-hal materi, dia anak tukang kayu, tetapi dia kaya dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan di dalam kasih Bapa. Dia menghilangkan semuanya itu demi kita di kayu salib. Untuk beberapa antara kita, mungkin kita bisa lebih mengenal Yudas daripada perempuan itu, karena mungkin kita merasa Tuhan, buli-buli pualam kita belum terisi. Mungkin kita menahan diri di bagian hidup kita dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kebiasaan, dosa kebiasaan kita dalam hidup yang kita belum aktif untuk menyerangnya. Tapi demi kita, Yesus menjalankan perjalanan penderitaan di kayu salib sebelum kita siapkan buli-buli pualam kita. Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa. Jadi di saat buli-buli pualam kita belum terisi, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan di atas kayu salib, Dia dalam kebaikannya Yesus, penyelamat yang tidak berdosa itu memikul semua dosa dunia. Besok malam, Kamis malam, dia nangis di Taman Getsemani, berlutut 3 kali. Dia doa hal yang sama. Dia berseru, Bapa, izinkan cawan ini berlalu dari aku. Kita lihat itu di Matius 26 ayat 39. Dan lebih jauh lagi, dia jatuh di muka dia dan berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini dipindahkan dariku, tetapi bukan sesuai dengan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Ayat 42, kedua kali dia doa lagi, dia bilang, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lalu ayat 44, dia doa ketiga kali, dan dia mengatakan hal yang sama lagi. Apa itu? Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Cawan ini apa? Alkitab bicara mengenai cawan murka Allah. Itu cawan yang seharusnya kita minum. Dan kecuali dosa kamu paku di kayu salib, maka di hari-hari akhir kamu pun akan minum cawan ini. Cawan ini ada di Wahyu 14 ayat 9-10. Mari kita baca ini sebagai peringatan kita. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi itu sebenarnya kita yang harus minum cawan itu. Kita itu secara rohani sangat miskin. Kita mengumpulkan dosa, hutang dosa yang begitu banyak yang tidak bisa ditebus. Dan cawan murka Allah ini adalah milik kita untuk kita minum. Tetapi sebelum kita bisa taruh di mulut kita untuk meminum, Yesus
cepat tarik itu dari tangan kita dan dia minum, dan selama 6 jam di kayu salib dia minum cawan dosa agar kita tidak harus mengalaminya. Murka apa ini? Bukankah itu membuat kita sangat marah dan kesal di saat kita nonton berita, kita lihat pembunuhan, pemerkosaan, di sekolah ada tembak-tembakan, penculikan, banyak scammer. Kita menjadi sangat kesal kan? Bayangkan kalau kita mengenal orang korbannya, misalkan itu teman kita. Bagaimana kalau korbannya itu adalah anak perempuan atau anak laki kita? Kita akan rasa sangat marah kan? Tapi setiap orang di dalam Alkitab, Yesus bilang adalah anak Tuhan yang berharga, dan kemarahan kita manusia itu hanya korek api dibandingkan dengan murka Tuhan yang sangat besar terhadap dosa-dosa dunia ini. Cawan itu yang Yesus minum, isinya adalah murka Allah yang tidak bisa dihitung dibandingkan dengan dosa yang tidak bisa dihitung juga di dunia ini. Tapi Yesus dia ambil cawan itu dan dia minum demi kita. Roma pasal 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darah Yesus Kristus menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Seluruh hidup dia, Yesus memanggil Tuhan sebagai Bapakku, Aba, Bapa, di saat dia berdoa. Satu-satunya yang bisa menghibur Yesus, yang mengerti Yesus, tetapi di kayu salib, Yesus memikul semua dosa yang Bapa sangat benci. Dan di saat dia berseru kepada Bapa, satu-satunya yang mengasihi dia dibuang. Dan Markus 15:34, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Bisa bayangkan rasa sakit yang Yesus alami di kayu salib? Dan apa yang dia katakan? Dia tidak berseru Bapakku Bapakku pertama kali dalam hidup dia. Untuk pertama kali dalam hidup dia berseru Tuhanku, Tuhanku, Allahku, Allahku, bukan Bapakku. Jadi sepanjang kekal, sepanjang awal sampai saat itu di kayu salib, untuk pertama kali Yesus bilang Tuhan sebagai Allahku, Allahku. Dan Bapa berpaling dari anaknya. Yesus memanggil Bapaknya Allahku agar kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapakku. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan ini adalah kehidupan baru yang Yesus berikan kepada kita. Ini adalah penyelamat yang keluar dari kebaikan dan penderitaan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita harus mempersembahkan Yesus, pengorbanan yang indah, dan yang ingat kebaikan Yesus dan penderitaan Yesus. Itunya satu-satunya cara untuk kita mengisi buli-buli pualam kita dengan ucapan syukur. Malam ini, mari kita mengisi buli-buli pualam kita dan bilang, Tuhan Yesus, kematianmu adalah kehidupanku, penderitaanmu adalah penyembuhanku, pengorbananmu adalah penyelamatanku. Pengorbanan yang indah mengingat kebaikan dan penderitaan Yesus. Kesimpulannya, pengorbanan yang indah itu diingat untuk selama-lamanya. Matius 26 ayat 10-13, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang miskin
selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ini memperbuat persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mungkin orang lihat kita, dan lihat kita minggu ini, kita bangun jam berapa setiap hari untuk berdoa? Lalu setiap hari, setiap malam ke gereja. Mungkin orang lihat dan bilang, waduh, buang-buang waktu banget, buang bensin banget, buang usaha banget. Tapi Yesus melihat pengorbanan kita, dan Yesus bilang, apa yang kamu telah lakukan itu indah. Karena minggu ini kita mengingat kebaikan dan penderitaan Tuhan kita, dan kita bersaksi. Kita saksikan kebaikannya, dan kita menyangkal diri kita memikul kayu salib, dan kita mengikuti Yesus. Yesus melihat air mata kita, darah kita, dan Yesus bilang itu semua indah, dan Yesus ingat air mata kita untuk selamanya. Mazmur 56 ayat 8 dikatakan, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kalau di Indonesia itu ayat 9. Jadi meskipun tidak ada yang melihat, Tuhan ingat. Tuhan melihat berapa kali Kur Sharon datang cepat-cepat dari sekolah atau dari kerja untuk datang ke gereja, untuk pelayanan. Dia melihat harga taksi setiap hari untuk membuat kita datang ke gereja tepat waktu. Dia tahu itu usaha yang sangat berat dan sangat mahal, tapi Tuhan ingat. Tuhan lihat usaha gereja Sion kita lakukan setiap minggu untuk datang lebih pagi, hari Minggu, hari Rabu, untuk menyambut tamu, untuk mempersiapkan gereja untuk kebaktian. Orang yang taruh bunga di sini, Tuhan ingat. Tuhan melihat bagaimana Kur Sharon itu mengorban setiap hari Minggu siang. Kadang pulang dari gereja dari pagi sampai jam 4 sore. Sepanjang minggu mereka dengerin rekaman, datang ke gereja pagian. Dan dia lihat itu semua. Dan Tuhan bilang itu semua indah. Dan Tuhan ingatnya untuk selamanya. Dan bahkan Tuhan tulis itu dalam bukunya Tuhan. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka malam ini mari kita berikan hidup kita dan buli-buli polam kita isi dengan ucapan syukur dan iman. Ingat kebaikan Tuhan kita, penderitaan yang Yesus sudah berikan dan serahkan nyawanya kepada kita, di mana sekarang kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Yesus telah membuat korban yang sangat indah untuk kita, dan itu layak untuk menerima pengorbanan dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyimpan semua air mata kami di dalam sebuah botol, dan Engkau mencatat setiap kali kami sangat sulit untuk menyembah Engkau, untuk datang ke gereja, untuk tepat waktu. Tuhan, Engkau melihat pengorbanan kami, dan Engkau bilang itu semua indah. Dan Bapak, kami itu sangat tidak layak untuk ada di sini, untuk mempersembahkan kepada Engkau sesuatu yang Engkau tidak perlu. Namun Engkau tetap menerimanya. Buli-buli pualam kami terisi atau tidak, Engkau tetap menerimanya, dan Engkau mengatakan itu indah. Bapa, kami doa agar gereja ini menjadi gereja yang mempersembahkan pengorbanan yang indah, dan semoga gereja ini menjadi gereja yang memberi penyembahan yang indah. Bantu kami, Tuhan, untuk memiliki iman untuk ingat kebaikan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus kami. Di dalam penyembahan kami mengucap syukur, dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.